Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tetapkan 2 tersangka kasus korupsi BUMD. Road Championship asal Jepang dikonfirmasi meninggal dunia dalam kecelakaan di Mandalika. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan daerah yang merugikan negara hingga 2,1 miliar rupiah. Salah satu tersangka SA mantan Direktur Utama Perusda Kabupaten Sumbawa Barat langsung ditahan Rabu malam. Tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Sedangkan tersangka Eka pimpinan CP PAM belum ditahan karena tidak hadir memenuhi panggilan jaksa. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi perusahaan daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011-2019 yang merugikan negara 2,1 miliar rupiah. Malam ini kami telah menetapkan 2 tersangka atas terkait kasus Perusda Kabupaten Sumbawa Barat. Yang pertama dengan inisial SA, yang kedua dengan inisial EK, masing-masing SA selaku PLT Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Yang tersangka kedua inisial EK sebagai Direktur CV Putra Andalan Marin atau CV PAM. Keduanya kami telah tetapkan tersangka berdasarkan hasil expose dengan pimpinan. Yang inisial SA kami langsung lakukan penahanan, namun tersangka 2 dengan inisial EK kami belum melakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Sumbawa Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, pembalap Asia Road Championship asal Jepang, Haruki Noguchi yang mengalami kecelakaan di Mandalika pada hari Minggu lalu dikonfirmasi meninggal dunia. Pada Rabu sore, pihak rumah sakit pun masih menunggu konfirmasi keluarga untuk membawa pulang jenazahnya ke Jepang. Pasca mengalami kecelakaan pada saat tengah menjajal sirkuit Mandalika pada hari Minggu lalu saat mengikuti ajang balap Asia Road Championship atau ARC. Pembalap asal Jepang Haruki Noguchi dinyatakan meninggal dunia pada Rabu sore setelah mendapatkan perawatan intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Disampaikan pihak rumah sakit bahwa Haruki Noguchi mengalami multiple trauma akibat kecelakaan yang dialaminya. Ya, saya atas nama Direktur di seluruh provinsi, sekaligus tim juga yang di Medek, mengucapkan bela sungkawa ya terkait dengan balap kita rider kita dari Jepang. Yang kita tahu kemarin jam 17:35 meninggal dunia. Itu berapa lama mendapatkan perawatan di rumah sakit? Ya, hari Minggu kecelakaannya jam 16.14 ya. Kemudian kita berhasil stabilisasi balap ridernya di medical di Mandalika, dan kemudian kita bawa, dan saya juga ikut serta mengawal sampai ke RSJ Provinsi, dan selama 4 hari kurang lebih ya, sampai hari Rabu ya Tuhan mendaki lain balapnya meninggal. Saat ini keluarga Haruki Noguchi telah berada di NTB dan menyatakan ikhlas akan kepergian sang pembalap. Pihak rumah sakit masih menunggu konfirmasi keluarga terkait pengembalian jenazah Noguchi ke negaranya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemagaran tanah sengketa di Desa Kerun Armada Lombok Barat nyaris ricuh saat pihak keluarga tergugat berusaha untuk menghalangi petugas.
Proses pemagaran tanah seluas 1.200 meter persegi di Desa Kerunarmada, Lombok Barat berlangsung alot dan nyaris ricuh. Sejumlah warga yang mengaku dari keluarga tergugat In Tiong WNA Cina berusaha menghalang-halangi petugas pemagaran. Kedua belah pihak sempat bersitegang dan nyaris ricuh. Beruntung aparat pemerintahan desa Babinsa dan Babin Maspol dapat menenangkan situasi dan proses pemagaran dapat diteruskan. Jadi dari pihak siapa yang magar? Dari pihak apa jadinya pemenang perkara inilah. Udah menang ya berperkara. Yang itu kan putusan itu sudah ingkrah ya putusannya. Berarti sudah ditembuskan sampai desa ini? Sudah memang sudah ada tembusan dan surat pernyataan sudah ada di kantor desa, sudah kita simpan di kantor desa pernyataan In Tiong dia akan keluar. Ini saya memagar batas yang 12 are. Sudah saya laksanakan kan begitu. Itu pemagaran dasarnya apa, Bang? Dasar keputusan dari tingkat pertama sampai tingkat akhir dan ada berita eksekusi DAB ya. Mereka mau keluar secara kekeluargaan tetapi mereka sampai hari ini tidak ada keluar, sudah 15 tahun. Tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi di Desa Kerunarmada, Lombok Barat diperkarakan oleh Minarni dan In Tiong dan perkaranya dimenangkan Minarni. Putusan pengadilan tingkat banding memenangkan Minarni atas gugatannya dan eksekusi pada tahun 2005 silam. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Harus kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Ya pemirsa, seorang mantan teroris asal Lombok Tengah berikrar setia kepada NKRI dan mengajak rekannya untuk hijrah dan juga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pernyataan setia kepada negara. Pembacaan ikrar setia kepada NKRI oleh Opik Setiawan alias Hamzah alias Dani Alfa, seorang terduga teroris asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilakukan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-78. Ikrar setia kepada NKRI ini dibacakan di hadapan Kapolda NTB, para PJU, dan Kasat Gaswil NTB, Densus 88 Anti Teror Polri. Opik Setiawan berjanji bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebelumnya terduga teroris ini ditangkap tim Densus 88 Polri di wilayah NTB, namun lokasi dan tempat penangkapan dirahasiakan. Ini judulnya kan ikrar setia. Ikrar setia kembali ke NKRI. Jadi saya tadi berpesan, kita tutup buku ya. Karena pembuktiannya ada, kita tutup buku. Jadi dia diamankan di mana, kasih kesempatan kami dalam rangka untuk ngajak semuanya untuk kembali ke NKRI. Jadi pasti ya, kalau penanganan kan tentunya ada waktu kejadian, ada tempat kejadian. Rasa memiliki bangsa itu lebih segalanya. Kalau proses metode segala macam itu cara, tapi rasa memiliki bangsa Indonesia itu segalanya. Gitu ya. Karena kita semuanya berhak dengan hak yang sama, dengan kewajiban yang sama, dengan yang sama semua untuk tinggal di Indonesia. Opik Setiawan pada kesempatan ini mengajak kepada rekan-rekannya untuk hijrah dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opik Setiawan sebelumnya disebutkan terpapar jaringan teroris atau ISIS. Saya untuk ikhwan dan teman-teman yang lain yang belum bisa masuk mendalam. Jadi kalau bisa kita hijrah kembali lagi ke ini NKRI. Jangan hijrahnya di Syam, hijrah lagi ke NKRI. Baik kita hidup bersatu di sini, kecuali kalau negara lain menyerang negara kita, maka itu harus kita melawan. Kalau memang terjadinya di Indonesia. Pembacaan ikrar setia kepada NKRI ini diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan secara sadar oleh yang bersangkutan dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak lain. Pihak keluarga terduga teroris turut menghadiri dan menyaksikan ikrar setia kembali kepada NKRI. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat mendapati remisi di perayaan HUT RI ke-78 dan 3 warga binaan dinyatakan bebas. Ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat mendapat remisi di perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dan 3 warga binaan dinyatakan bebas murni. Remisi merupakan pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian remisi ini diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pemberian remisi khusus tahun 2023 ini, Lapas Kelas 2A Lombok Barat menyumbang jumlah penerima remisi umum terbanyak, yaitu 866 narapidana dari total 1.522 warga binaan. Dengan rincian, narapidana itu terdiri dari 24 orang dengan pidana korupsi, 479 orang narapidana pidana umum. Sementara narapidana se-NTB yang mendapat remisi sebanyak 2.371 napi. Untuk yang kasus korupsi yang memenuhi persyaratan tetap dapat remisi, ya, yang memenuhi sudah bayar dendanya, ya, dan yang lain-lainnya, yang berkelakuan baik tetap masih bisa dapat pembinaan. Itu berapa orang? Kalau jumlahnya nanti menyusul kami ada di data ya. Kalau 522 penghuni Lapas Lombok Barat hari ini dapat remisi 866. Diharapkan dengan adanya pemberian remisi ini warga binaan bisa menjadi lebih baik dan yang mendapatkan remisi bebas tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pasca tewasnya penambang di kawasan sirkuit motocross Lantan, Bupati Lombok Tengah himbau warga untuk mengutamakan keselamatan. Pasca tewasnya seorang warga lantaran tertimbun longsor di kawasan sirkuit motocross Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, Bupati menghimbau agar warga lebih mengutamakan keselamatan diri. Tewasnya korban yang diketahui sebagai penambang batu apung di wilayah tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar warga tetap berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan. Sementara itu, terkait rencana penutupan tambang, Pemkab Lombok Tengah masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi lantaran wilayah tersebut merupakan leading sektor Provinsi NTB. Kendati demikian, aktivitas pertambangan di wilayah sirkuit diharapkan dapat ditutup, terlebih aktivitas pertambangan dilakukan secara pribadi dari warga sekitar. Karena ini memang tambang adalah itu leading sektornya provinsi ya. Tapi tentu harus ada koordinasi lebih lanjut dengan provinsi. Selanjutnya apakah kita akan tutup atau tidak, tentu ada hal-hal yang harus dipikirkan. Dari sekian ratus orang satu yang meninggal dan sudah lama dan lain sebagainya ini terjadi dan baru satu yang meninggal, ini juga menjadi tentu pikiran pemerintah. Sebelumnya korban Rumiah diketahui tewas setelah keluarga korban mengantarkan makanan ke lokasi kejadian. Namun karena korban tidak ditemui di tempat, keluarga korban curiga bahwa korban tertimbun longsor. Akhirnya setelah dilakukan penggalian, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah di iNews NTB. Mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Ya, pemirsa, keindahan Jembatan Gantung Cemara, satu di antara spot wisata baru yang diminati pengunjung. Dan dari atas jembatan, pengunjung dimanjakan dari pemandangan bakau dan birunya laut. Jembatan gantung yang dibangun di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat menjadi ikon spot wisata baru di daerah tersebut. Jembatan yang menghubungkan dusun Puyahan dengan Cemara itu sudah banyak dikunjungi warga. Pemandangan laut dan hutan mangrove dari atas jembatan dengan ketinggian 5,5 meter menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Warga sekitar maupun dari luar yang penasaran dengan jembatan itu, bahkan mereka sengaja datang melihat langsung jembatan sepanjang 120 meter itu. Pengunjung akan melewati jembatan besi dan beton sambil menikmati pemandangan bentangan laut, hijaunya pepohonan mangrove dari atas jembatan, ditambah lalu lalang perahu nelayan yang lewat di bawah jembatan. Pengunjung pun tak melewatkan momen itu, mereka mengabadikan momen pertama naik jembatan gantung itu dengan membuat video dan bersuah foto. Para pengunjung mengaku sangat takjub dengan keindahan alam laut dari atas ketinggian karena dari atas jembatan semua bisa dilihat. Kadus Cemara Munawir Haris mengatakan jembatan gantung ini memiliki potensi yang tak diragukan dari sisi wisata, mulai dari potensi laut, pesisir dan mangrove, serta wisata religi. Kemudian dibangun jembatan gantung menjadi salah satu ikon baru wisata di daerah itu. Selain itu, daerahnya juga kerap dilanda bencana banjir rob, sehingga dengan keberadaan jembatan itu bisa menjadi jalur atau tempat evakuasi warganya, sehingga warga tidak perlu dievakuasi ke daerah daratan yang lebih jauh. Jembatan ini sebagai ikon wisata, akan tetapi sebagai evakuasi masyarakat kami yang seringkali tergenang atau seringkali kena dampak dengan banjir rob. Jadi berbicara jembatan gantung ini salah satu magnet yang luar biasa, bisa menarik orang-orang yang mau datang ke wisata ini. Karena salah satu dari sebelum jadi aja sudah luar biasa kiranya jembatan ini. Apalagi ketika sudah eksekusi atau ketika sudah jadi.
Dengan adanya spot wisata baru Jembatan Gantung ini ditarget pengunjung bisa mencapai ribuan orang dalam setiap minggu, lebih-lebih di akhir pekan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan yang dari tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran Sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi ini kalau kita itu sebutannya itu masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi ya, pattern pattern ya, seperti jadi ini. kayak ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Benar, Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.